Untuk merayakan Hari Ibu, Pendopo bersama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI Bali menggelar event bertajuk Karya untuk Ibu pada hari Senin tanggal 22 Desember hingga 31 Desember 2025 di Mall Living World Denpasar. Event ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem UMKM daerah dengan membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus memberi ruang tumbuh bagi wanita pelaku usaha yang berperan menjadi penggerak ekonomi keluarga. Head of Pendopo, Putu Laura, menyampaikan bahwa melalui Karya untuk Ibu ini, pihaknya menghadirkan 19 UMKM unggulan yang punya produk berkualitas dan cerita di balik setiap karya. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pendopo dalam memperkuat ekosistem UMKM, khususnya daerah, dengan meningkatkan visibilitas merek lokal ke pasar yang lebih luas, serta menciptakan ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara pelaku usaha, komunitas, dan publik. Laura berharap agar ruang penuh karya ini menjadi tempat yang menghubungkan pengunjung dengan cerita di balik setiap produk, sekaligus membuka jalan bagi wanita pelaku UMKM untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam event ini, Pendopo menghadirkan 19 UMKM yang seluruhnya dikelola oleh wanita pelaku usaha, dengan menampilkan ragam produk kria dan fashion dengan karakter serta cerita yang beragam. UMKM yang berpartisipasi adalah Kue Raja by Noah, Lapak Teten, RNR Garment, Seraya Mekar, Sriwidi, Tini Tropik, Wise Gen, Dewata, Fairme, Kaori, RY Kitchen, SMKN 1 Mas, Ubud, Gianyar, Adole, Andi Sokasi, Etukart, Ikabana, Mawar Bangli, The Blessop, dan Uraspati. Kehadiran wanita pelaku usaha ini merepresentasikan peran ibu dan wanita sebagai kreator, sekaligus penggerak ekonomi yang berangkat dari nilai budaya, ketekunan, dan keberlanjutan usaha. Bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI Bali yang diketuai Dr. Anak Agung Alit Ngurah-Tini Rusmini Gorda. Dalam kesempatan itu, Tini Gorda mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut kolaborasi ini sebagai bagian dari komitmen HIPI dalam mendorong pengusaha UMKM, khususnya wanita pengusaha agar semakin berdaya saing dan bertumbuh secara berkelanjutan. Melalui sinergi dengan Pendopo ini pula, pihaknya melihat Karya untuk Ibu sebagai ruang strategis untuk memperluas jejaring, meningkatkan produktivitas usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi wanita pelaku usaha. Kolaborasi seperti ini menjadi dorongan penting untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan berakar pada kekuatan komunitas. Dengan HIPI Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Bali, di mana kita sudah berjibaku ya untuk menandatangani kesepakatan bersama, tepatnya di bulan Oktober lalu. Lalu kami mencoba untuk melakukan kegiatan perdana, kebetulan lagi Hari Ibu kan, tanggal 22 Desember ini, jadi adalah waktu yang sangat tepat untuk kita memperkenalkan kerjasama kita. Dan kebetulan ada 19 UMKM yang sudah dikurasi oleh Pendopo untuk masuk ke dalam toko kami untuk melakukan pop-up bahasanya. Jadi kita bilangnya pop-up store. Dan ini masih dalam tahap kurasi. Jadi kita inkubasi dulu, kita lihat. Tapi memang kegiatannya masih sebentar, yaitu mulai tanggal 22 Desember hari ini hingga tanggal 31 Desember. Nanti kita akan bergantian dengan UMKM lainnya. Tujuannya adalah Pendopo menjadi ruang bagi para UMKM di Bali khususnya agar mendapatkan kesempatan belajar masuk retail, belajar untuk masuk ke retail market. Jadi bagaimana mulai dari kurasinya, mulai dari penentuan harga jualnya, mulai dari masuk ke sistem untuk bagaimana mereka mempelajari pendaftaran SKU-nya gitu. Itu semua mereka mengikuti tahap-tahapnya. Nah, jika nanti mereka sudah mulai dilirik oleh marketnya Pendopo, berarti tandanya memang mereka mempunyai kesempatan untuk bisa dikembangkan di Pendopo. Jadi ini adalah yang pertama kali kami lakukan kerjasama dengan HIPI. Harapan kami akan makin banyak UMKM lain yang mungkin belum mempunyai kesempatan untuk bisa berjualan ke market retail. Nah, kami akan membantu untuk membimbing hingga mereka memang bisa berjualan di Pendopo dan mungkin di toko-toko lainnya. Hal menarik bahwa event Karya untuk Ibu ini dimeriahkan dengan fashion show oleh JG Bagus Bangli, yang menampilkan karya fashion lokal dengan interpretasi modern. Salah satu produk yang banyak menarik pengunjung yakni buatan para siswa SMKN 1 Mas, Ubud, Gianyar, berupa obat-obatan herbal, camilan, dan pengusir nyamuk. Obat-obatan herbal itu berupa penetralisir diabetes, herbal jambu biji untuk mengobati diare, serta brownies labu siam, dan pukis kacang hijau. Menurut siswi kelas 12 jurusan akuntansi SMKN 1 Mas, Ubud, yakni Nikomang Ega Mahesarani, produk-produk yang mereka buat tersebut sudah dipasarkan secara luas di Bali. Selain dipasarkan di pasar oleh-oleh, produk para siswa ini juga sudah dipesan konsumen lewat online.
Para guru PKK di sekolah tersebut membimbing para siswa untuk melahirkan produk-produk yang dapat dipasarkan di masyarakat secara luas. Ada 5 varian produk. Yang pertama ada PKK Candle dan aromaterapi yang bisa mengusir nyamuk. Lalu ada Hair Herbal yang bisa menetralisir diabetes. Dari jambu biji yang bagus untuk mencerna diare. Terus kita ada juga brownies dari labu siam. Cookies dari kacang hijau. Apakah produknya sudah dijual secara massal? Sudah, sebelumnya kita sudah sempat konsinyasi ke toko oleh-oleh di Bali. Juga sudah ada yang pesan order dari online. Ya. Gitu, Bang. Siapa yang membuat semua ini yang buat? Tentu kita sendiri, kita punya tim, ada 5 tim yang membuat produknya masing-masing. Kebetulan saya sendiri di pakai Kindle yaitu timnya. Siapa yang membimbing? Kebetulan ibu pembimbing kita itu Bu Ernaz dan juga banyak lagi ada guru-guru PKK di sekolah juga dapat dukungan dari Pak Kepala Sekolah juga, Pak. Kepala SMKN 1 Mas, Ubud, Iko Mangpurwata, menambahkan bahwa para siswa masih dalam tahap belajar membuat produk di sekolah untuk dipasarkan. Walau demikian, pihaknya menargetkan mampu memproduksi obat herbal maupun camilan antara 50 hingga 100 biji. Satu tim ini yang utamanya 2 orang, tapi di belakangnya ini ada sekitar 6 orang. Jadi kami yang bangun itu, yang kami bangun bukan hanya sekedar membuat produk, tapi ada tim di sini, ada komunitasnya, ada regenerasi gitu. Jadi rata-rata kalau sampai pekerjaannya itu satu tim itu bisa sampai 6 sampai 10 orang. Jadi bukan hanya di siswa, bisa jadi di lingkungannya juga. Seperti contohnya yang lilin ini dari bambu. Jadi untuk memproduksi bambu ini juga kami melibatkan masyarakat juga. Jadi tidak hanya dari mereka, dari lingkungannya juga. Oke, kalau dari spesialnya salah satunya misalkan ini lilin ini untuk aromaterapi untuk mengusir nyamuk juga. Jadi di antara kebutuhan kami masukkan beberapa inovasi. Ini untuk mengusir nyamuk. Kalau misalkan teh ini kemarin kita coba uji juga ini untuk menurunkan gula darah. Kemarin sudah dicoba sekilas terdapat penurunan. Tapi ini kami uji terus secara akademik. Nah beberapa kemudian seperti cookies dari jambu biji ini seratnya yang kami tonjolkan. Jadi dari sisi akademis masuk, dari sisi kreatif masuk, kemudian kreativitas sama pasarnya ada. Demikian. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.